pelatih Inter Simone Inzaghi melakukan beberapa kesalahan dalam kekalahan 3-1 Nerazzurri di tangan Udinese. Menurut pandangan dari edisi cetak hari ini dari surat kabar Tuttosport, keputusan pelatih untuk mengeluarkan Edin Dzeko di pertengahan babak kedua dan memasukkan Stefan de Vrij adalah kesalahan paling fatal. Dzeko bukanlah pemain yang tepat untuk ditarik keluar pada babak kedua kemarin, karena pemain Bosnia itu bisa dibilang sebagai pemain paling cemerlang Nerazzurri di sepertiga akhir dan bahkan hampir membuat gol tetapi dianulir karena offside. Namun, Inzaghi memutuskan untuk mengganti pemain Bosnia itu dengan Joaquin Correa, yang kemudian menurunkan intensitas serangan Inter. Sementara itu, de Vrij memberikan tendangan sudut yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh Udinese, kemudian menjadi pemain dengan penjagaan yang lemah yang memungkinkan sundulan bebas yang membuat Nerazzurri mengalami kekalahan ketiga mereka musim ini. Semua terjadi beberapa menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Wartawan Italia Paolo Condo merasa bahwa pada tahap ini Inter dan Juventus sama-sama berada dalam krisis. Menulis di edisi cetak hari ini dari surat kabar La Repubblica, Condo memberikan pandangan bahwa kedua klub sekarang berada pada titik di mana sesuatu sangat perlu dilakukan. Nerazzurri dan Bianconeri adalah dua tim yang diperkirakan akan bertarung memperebutkan gelar Serie A musim ini, tetapi penampilan awal mereka tidak menunjukkan bahwa keduanya adalah tim yang tangguh. Masih ada cukup waktu bagi keduanya untuk pulih dan kembali ke permainan terbaiknya untuk merebut kembali puncak klasemen. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan selain hasil adalah penampilannya. Condo merasa bahwa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keduanya berada dalam krisis serius. Dua klub besar di Serie A sekarang secara resmi berada dalam krisis, tulisnya mengingat keduanya kalah kemarin di Serie A. Direktur Udinese Pierpaolo Marino merasa bahwa meskipun Inter jauh dari penampilan terbaiknya saat kalah di Serie A dari timnya, hal yang sama juga terjadi di Roma beberapa waktu lalu. Berbicara kepada penyiar radio Italia Rai, Marino mengatakan bahwa pertandingan itu penampilan Udinese yang baik dan juga buruk dari Nerazzurri, dan akan salah jika terlalu keras terhadap Inter mengingat beberapa hasil dari pertandingan lain juga telah diraih Udinese dengan baik. Inter mewaspadai kualitas Udinese karena penampilan tim Friuli sejauh ini sangat fantastis. Setelah menang 4 kali berturut-turut di Serie A termasuk kemenangan melawan tim kuat seperti Roma dan Fiorentina. Nerazzurri berharap mereka bisa memberi Bianconeri kekalahan, tetapi sebaliknya, Udinese membuat pemulihan performa Inter terlihat seperti fata morgana. Marino mengatakan bahwa, jika saya mengatakan bahwa saya pikir Inter terlihat dengan performa terbaiknya, saya berbohong. Tetapi saya tidak ingin meremehkan kinerja Udinese. Ingat bahwa kami juga mengalahkan Roma 4-0, dan itu jauh lebih jelas daripada Inter, tambahnya. Wingback Inter Robin Gosens merasa bahwa Inter kalah dari Bayern Munich di Liga Champions setelah tim Bavaria itu terbukti memiliki intensitas yang lebih besar dari mereka. Berbicara kepada wartawan Jerman, pemain 28 tahun itu mengungkapkan keterkejutannya bahwa penampilan Bayern di Liga tidak sehebat ketika Nerazzurri menghadapi mereka. Inter merasa bahwa Bayern adalah lawan terberat mereka mengingat reputasi juara Jerman itu, dan telah terbukti menjadi lawan tangguh yang diprediksi banyak orang. Namun, penggemar Inter yang menyaksikan pasukan Julian Nagelsmann di San Siro akan lebih dari terkejut ketika mereka melihat serangkaian hasil yang kurang baik untuk Bayern di Bundesliga selama beberapa terakhir. Dia menyebut perjuangan Bayern di Liga sangat mengejutkan. Setelah kami bermain melawan Bayern di Liga Champions, kami semua duduk di ruang ganti setelah pertandingan dan berkata, "Wow, intensitas permainan mereka." Dia menambahkan bahwa tim telah berpikir, ini adalah level tertinggi mutlak di Eropa dan di dunia. Mereka membuat kami kewalahan dengan menunjukkan 2 kali intensitas yang kami berikan. Mantan gelandang legendaris Juventus Claudio Marchisio merasa bahwa krisis performa Inter saat ini terjadi karena para pemain mereka tampaknya tidak lagi siap berkorban selama 90 menit. Berbicara kepada radio Italia Rai Radio, Marchisio memberikan pemikirannya tentang mengapa Nerazzurri kesulitan untuk meraih kemenangan, dan secara khusus mencatat perbedaan ketika Antonio Conte menjadi pelatih kepala. Di mata mantan gelandang itu, pengaruh pelatih seperti Conte justru terlihat kurang dan kinerja tim saat ini telah turun sejak awal musim. Terutama mengingat bagaimana penampilan mereka ketika Conte masih menjadi pelatih. Ketika sebuah tim kebobolan selalu ada setidaknya satu kesalahan, yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan, kata Marchisio. Ini bukan lagi soal fase bertahan, tapi soal konsentrasi. Antonio Conte mampu menjaga tim tetap fokus selama 90 menit, tambahnya. Para pemain Inter yang saat ini tidak menjalani tugas internasional akan kembali berlatih pada hari Rabu.
Menurut media Italia FC Internews, para pemain yang belum dipanggil ke tim nasional mereka untuk jeda internasional akan diberikan libur hari ini dan besok dan kemudian kembali ke pelatihan pada pertengahan minggu. Lebih dari separuh skuad Inter sedang menjalani tugas internasional dan akan kembali ke pelatih kepala Simone Inzaghi ketika mereka selesai dari tim nasional menjelang akhir jeda internasional. Namun, ada juga sejumlah pemain yang belum dipanggil ke tim nasional masing-masing, dan pelatih akan menghabiskan waktu istirahat untuk bekerja dengan mereka dengan tujuan untuk menjaga level mereka dan mengembalikan tim ke jalurnya. Beberapa hari ke depan tim akan beristirahat, tetapi kemudian pada hari Rabu mereka akan kembali ke kompleks pelatihan.